Ya, halo, selamat sore. Jadi sore-sore gini saya dapat telepon yang dari konsumen yang dia kebingungan. Dia mengira manometer dia rusak atau regulatornya rusak. Jadi begini, mungkin saya nggak bosan-bosan ngasih tahu ya, karena masih agak kurang nih pemahaman tentang konsep regulator. Regulator itu kan maksudnya penstabil tekanan angin di valve. Jadi saya dapat telepon, dia bilang begini, Mas Aris, kok manometer yang ada di samping, maksudnya di chamber, kok nggak naik ya gitu. Terus saya harus melihat dari mana dan saya harus mengisi di mana gitu. Itu sih kira-kira rata-rata seperti itu ya pertanyaannya. Saya harus melihat manometer di mana dan saya harus mengisi di coupler mana gitu. Jadi kalau untuk pengisian senapan yang sudah pakai regulator, biasanya pengisiannya itu melalui coupler yang di regulator, jangan coupler yang di chamber. Karena seringkali kalau kita lupa mengisi coupler yang di chamber, nanti akibatnya gini, di tabung ini tekanannya kecil dan di chamber tekanan gede, biasanya akan bocor pada baut safety di regulator. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya, Mas Aris, saya harus lihat manometer di mana? Pastinya manometer yang di regulator. Oke, saya contohkan ya. Ini punya Pak siapa ya? Tonton nggak orang ngantar? Udah jadi ya Pak? Tinggal ambil Pak. Jadi gini, kalau mau ngelihat tekanan tabung itu manometer pada regulator. Tapi kalau mau melihat tekanan regulator, bukan di regulator tapi di bagian chamber. Di sini dia. Gitu. Terus kok dia nggak naik Mas? Ya memang kerjanya seperti itu, dia nggak akan naik. Kalau regulator itu tersetting di 1800 maksimal, artinya di manometer itu nanti akan tertera misalkan kita ngisi 2500, di sini tetap 1800 sampai akhirnya tekanan pada regulator ikut turun mendekati tekanan dia nih. Kalau tekanan udah turun di bawah 1800, ya dia turun juga, si regulator nggak bekerja. Tapi kalau ingin pemakaian optimal nih, ini sih pendapat saya nggak tahu kalau teman-teman punya pendapat lain. Biasanya dari tekanan regulator 1800, saya biasa ngisi tuh beda-beda 400 atau beda 300, karena takutnya kalau lebih kencang dari regulator seringkali agak berubah. Itu sih trik saya kalau pengen nembak stabil ya. Jadi kalau misalnya di 1800 ditabung, saya isi 2200 gitu, nggak pernah lebih dari 2500. Itu kalau trik saya ketika nembak stabil. Oh, apalagi dia bilang, Mas Aris, regulatornya rusak ya. Ini pertanyaan yang sama dari orang yang sama. Saya ganti regulator itu diam di 1800. Sebenarnya bukan rusak, regulatornya bekerja, tapi regulator yang saya setting itu terkadang nggak 1800, kadang saya setting itu 1600, 1700 atau 1500 gitu. Jadi bukan berarti Mas ganti regulator karena regulator sebelumnya rusak, bukan, karena setelan di spring di dalam sini nih itu perlu di setel lagi. Misalnya Mas pengen tekan lebih tinggi, ya silahkan tinggal bongkar, tinggal komunikasi sama saya gimana caranya, walaupun saya agak slow respon ya, tapi kalau di telepon insya Allah saya jawab. Nah, jadi nanti gimana susunannya gitu. Oke, kira-kira apa lagi pertanyaan soal regulator ya? Oh iya, ini pertanyaan dari teman saya nih. Jadi punya cerita gini nih teman saya, Mas Aris, ini saya harus mengisi lewat mana nih? Kata Mas Aris nggak boleh ngisi lewat chamber. Terus harus ngisi lewat mana? Ini coupler yang ada di regulator itu dipampat. Ini bukan dipampat, ini filter. Jadi ini fungsinya maksudnya biar nggak ada gram masuk ke dalam tabung ya. Jadi ini bukan pampat. Jadi kira-kira pemahaman soal regulator ngerti ya? Biar nggak ada salah paham lagi. Oh iya, perbedaannya ya kalau kita tembakan antara manometer yang ada di regulator dan yang ada di valve. Coba perhatikan yang di valve nih.
ya. Saya amankan dulu ya, perhatikan ya. Diem ya. Ya, oke. Dia sebenarnya bergerak, jadi gini, teng, teng, cuma hampir nggak kelihatan. Kalau regulator yang mulai perlu kita maintenance atau kita rawat, ketika ditembak ini, teng, lambat naiknya, teng, tembak lambat lagi, itu perlu di maintenance ya. Terus kita lihat manometer ya, ini mah pada umumnya ya, karena dia tekanan tabung. Hampir nggak bergerak ya. Bedanya hampir nggak bergerak. Kalau dia bergerak masih terlihat bergerak, tapi bikin gerak ya. Udah, saya kira paham ya konsepnya. Ini saya cuman bikin video ini karena tadi siang ada konsumen yang mungkin masih sedikit gagal paham, jadi saya luruskan konsep regulator seperti apa, manometernya bagaimana, regulator itu kalau digonta-ganti gimana caranya, kalau masalah mengenai perawatan juga tadi saya bilang kayak gimana. Jadi kira-kira seperti itu garis besar ya. Oke, saya kira video cukup sampai di sini ya. Ini udah jam 5:30. Pas saat saya hampir 5:30 saya bikin video ini. Saatnya bengkel tutup. Oke, saya lupa. Jadi kenapa saya kenapa saya nggak respon di WhatsApp atau di inbox, bukan nggak respon atau bukan saya menolak rezeki, karena di bengkel saya ini kan lagi penuh nih kerjaan. Ketimbang saya nerima kerjaan tapi ujung-ujungnya malah kerjanya nggak optimal, lebih baik saya agak rem sedikit, karena memang tim kita lagi kewalahan di sini, tim Laras AS Indonesia lagi kewalahan. Tapi tetap kalau misalkan teman-teman mau bersabar untuk antri, saya akan tanggapi dan kita akan kerjakan ordernya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di subscribe ya, di like. Kalau komen-komen boleh, diskusi boleh, tapi mohon maaf kalau saya nggak bisa balas satu persatu. Oke, seperti biasa, terima kasih.